Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa kabar teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mempelajari materi dasar terkait tentang bidang studi fisika, terusus pada bagian fundamental yakni konsep besaran dan satuan. Oke, kenapa harus mempelajari besaran dan satuan? Sebab ilmu fisika itu tidak pernah lepas dari yang namanya kegiatan pengukuran, pengolahan, dan pengambilan data, yang dimana dalam melakukan proses-proses tersebut, maka kita perlu untuk mengetahui besaran-besaran apa yang kita ukur, kemudian apa satuannya, serta bagaimana cara melakukan pengukuran tersebut. Oke, jadi langkah pertama kita akan masuk terlebih dahulu terkait tentang konsep dari besaran dan satuan. Jadi, besaran itu merupakan segala sesuatu, objek, benda yang dapat diukur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun yang dimaksud dengan besaran yang dapat diukur secara langsung, yakni kita bisa menemukan besarannya dengan menggunakan alat ukur standar. Oke, semisal kita bisa mengukur panjang menggunakan penggaris, terus kita bisa mengukur massa suatu benda menggunakan timbangan, kemudian kita bisa mengukur suhu suatu objek menggunakan termometer dan lain sebagainya. Adapun untuk besaran tidak langsung merupakan besaran yang diperoleh itu dia berdasarkan bisa dengan analitik. Oke, jadi dia merupakan besaran yang diperoleh dari hasil-hasil pengukuran atau analisis-analisis matematik. Misalkan kecepatan itu juga merupakan besaran, ada percepatan, ada gaya, ada daya dan lain sebagainya. Kemudian, satuan merupakan identitas yang melekat pada tiap-tiap besaran. Di sini kita ambil salah satu contoh, anggaplah besaran panjang, jarak, oke? Baik besaran panjang atau jarak itu dia memiliki satuan yang sama, yakni adalah meter kalau kita mengambil sistem internasional. Bisa juga kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan lain sebagainya. Kemudian untuk besaran-besaran yang lain, semisal massa, itu memiliki satuan bisa kilogram, bisa gram, bisa ton, dan lain sebagainya. Untuk waktu, itu satuannya detik atau sekon, bisa milidetik atau milisekon, juga bisa mikrosekon, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk besaran itu dia terbagi atas dua jenis, ada yang dikatakan sebagai besaran pokok dan besaran turunan. Oke, jadi besaran pokok itu merupakan besaran-besaran dasar yang diperoleh dari pengukuran secara langsung menggunakan alat ukur. Kemudian untuk besaran turunan itu merupakan besaran yang diperoleh dari besaran-besaran pokok. Secara lebih lanjut, ini ada 7 buah yang kita kenal sebagai besaran pokok, yakni panjang itu memiliki satuan meter, kemudian ada massa itu satuan kilogram, waktu itu sekon, temperatur Kelvin, jumlah zat itu mol, intensitas cahaya itu kandela, dan arus listrik itu satuannya adalah ampere. Nah, jadi ketujuh besaran inilah yang kita namakan sebagai besaran-besaran pokok atau besaran-besaran dasar yang diperoleh langsung dari alat ukur. Oke. Kemudian, adapun besaran turunan itu merupakan besaran yang diperoleh dari besaran-besaran pokok. Misalkan untuk besaran turunan luas, itu dia merupakan hasil kali antara besaran panjang dan besaran panjang lainnya. Oleh karena itu, luas ini merupakan besaran turunan. Dia memiliki satuan meter pangkat 2. Kemudian ada juga volume, itu merupakan gabungan dari 3 buah besaran pokok yang sama, yakni panjang ya, panjang kali panjang kali panjang, maka satuan adalah meter pangkat 3. Lalu ada kecepatan, kecepatan itu merupakan penggabungan antara besaran pokok panjang dan waktu. Oleh karenanya, kecepatan itu dia memiliki persamaan jarak dibagi dengan waktu atau perpindahan dibagi dengan waktu, maka dia memiliki satuan meter per sekon. Adapun beberapa besaran-besaran turunan yang lain, yakni ada percepatan, ada gaya, ada usaha, dan daya, yang dimana satuan dari masing-masing besaran turunan tersebut
kawan-kawan bisa lihat pada tabel di sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke besaran skalar. Nah, besaran itu berdasarkan jenisnya terbagi dua, ada besaran skalar dan besaran vektor. Untuk besaran skalar, dia merupakan suatu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya massa, waktu, jarak, suhu. Kita ambil massa ya. Jadi massa suatu benda adalah 5 kg. Jadi 5 itu hanya nilainya saja, dilengkapi dengan satuannya kilogram. Kemudian waktu itu 2 jam, 3 jam, 5 detik, 7 menit. Nah, jadi dia hanya memiliki nilai 7 dan satuan menit, jam, dan lain sebagainya. Adapun untuk jarak, misalkan jarak dari titik A ke titik B itu adalah 100 meter. Ya, jadi hanya memiliki nilai saja 100. Kemudian satuannya itu adalah meter. Begitupun juga dengan suhu. Kemudian untuk besaran vektor, itu selain dia juga memiliki nilai, besaran vektor juga dia memiliki arah. Misalkan gaya, kecepatan, percepatan, medan listrik, ada juga medan magnet, dan beberapa besaran-besaran vektor lainnya. Kita ambil satu contoh gaya. Oke. Itu misalkan kita menarik sebuah benda dengan gaya sebesar 10 Newton ke arah kiri. Nah, berarti berdasarkan pernyataan gaya sama dengan 10 Newton ke arah kiri. Berarti dia memiliki nilai sebesar 10, satuannya Newton, kemudian arahnya itu adalah ke arah kiri. Itulah yang membedakan antara besaran vektor dan besaran skalar. Oke, kalau begitu sekian materi singkat terkait tentang besaran dan satuan. Sampai ketemu di video-video kemudian selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.